Fiat G55 Centauro adalah pesawat tempur pencegat dan keunggulan udara bermesin tunggal dan tempat duduk tunggal, termasuk dalam generasi kelima pesawat tempur Italia. Seperti Re 205 dan MC205, ia dilengkapi dengan mesin Daimler-Benz DB 195 Jerman yang kuat, tetapi berbeda dengan keduanya, G55 bukanlah modifikasi modern dari model lama, melainkan dirancang dari awal dengan menggunakan teknologi paling canggih pada saat itu. Dalam uji perbandingan, Centauro tidak hanya melampaui dua pesaingnya, tetapi juga menunjukkan keunggulan tertentu dibandingkan pesawat tempur Jerman Bf-109C dan FW-190H dengan sayap yang memiliki rasio aspek tinggi, kekuatan struktur yang memadai, manuver yang luar biasa, serta kecepatan tinggi ditambah dengan konfigurasi persenjataan yang kuat, membuatnya mampu bertarung dengan percaya diri melawan lawan manapun, baik di darat maupun mendekati ketinggian batas praktis. Namun, karir tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan sebagian besar lawannya. Setiap lawan dapat menjadi tantangan besar. G55 dalam Dinas Angkatan Udara Italia cukup singkat. Gelombang pertama pesawat tempur dialokasikan ke Skuadron Angkatan Udara Kerajaan Italia pada paruh kedua tahun 1943 dan pada musim semi tahun 1945 tidak ada satupun yang masih aktif. Meskipun demikian, G55 menjadi salah satu pesawat tempur utama Angkatan Udara Italia dan dianggap sebagai model terbaik dari semua pesawat yang bertugas selama Perang Dunia Kedua di Italia. Fiat G55 adalah pesawat tempur berkinerja tinggi yang dirancang oleh insinyur Italia Giuseppe Gabrielli sejak tahun 1940 dengan huruf G dalam namanya berasal dari huruf awal nama sang desainer. Dianggap sebagai pesawat tempur terbaik buatan Italia selama perang, G55 mulai terbang sejak bulan April tahun 1942 dalam karier dinasnya yang singkat namun intens, terutama melayani Angkatan Udara Republik Sosial Italia dan membuktikan nilainya sebagai pesawat pencegat ketinggian tinggi yang efisien. Dalam pertempuran udara di Italia Utara pada tahun terakhir Perang Dunia Kedua, G55 bertempur sengit dengan pesawat tempur sekutu seperti Spitfire, P-38 Lightning Amerika, P-427 Thunderbolt, dan P-51 Mustang. Setiap pertemuan menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Pada tahun 1939, pabrik pesawat utama Italia mulai merancang generasi baru pesawat tempur tunggal dan meninggalkan mesin radial yang digunakan pada model sebelumnya beralih ke mesin inline yang lebih canggih. Transformasi ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi, tetapi juga mewakili perubahan besar dalam konsep desain. Dalam proses ini, generasi pertama pesawat tempur dilengkapi ulang dengan replika mesin Daimler-Benz DB101 buatan Italia. Yang paling terkenal adalah Magi C202 Lightning yang dioptimalkan secara aerodinamis dan dilengkapi mesin V12. Model-model baru ini semuanya memiliki angka 2 sebagai angka akhir dalam nama mereka. Namun, para desainer segera mengalihkan perhatian mereka ke versi lisensi yang lebih besar dan lebih kuat dari Fiat R1050 Daimler-Benz DB605. Pesawat tempur yang dilengkapi dengan mesin baru ini disebut seri 5, dan nama mereka semuanya diakhiri dengan angka 5, seperti Maci C205, Reggiane Re 2005, dan Fiat G55. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mesin ini, G55 mengadopsi desain saluran masuk udara berukuran besar yang terletak di bagian bawah tengah badan pesawat. Prototipe pertama G55 berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya pada tanggal 30 April tahun 1942 di bawah kendali pilot Uji Valentino Cus dan segera menarik perhatian dengan kinerja dan karakteristik penerbangannya yang luar biasa. Pesawat ini dilengkapi dengan meriam MG5 120 20 mm yang dipasang di tengah, serta 4 senapan mesin Breda Safat 12,7 mm. Namun, konfigurasi senjata awal menghadapi tantangan dalam pemeliharaan dan modifikasi, yang menyebabkan pada batch produksi selanjutnya, 2 senapan mesin yang terletak di dalam fairing bawah dihapus, dan masing-masing ditambahkan 1 meriam MG5 120 20 mm di bawah sayap, akhirnya membentuk kombinasi 3 meriam dan 2 senapan mesin. Prototipe tersebut kemudian dikirim ke Victoria untuk serangkaian pengujian bersama dengan Magi C205 anjing pemburu dan Reggiane Re 2005 Sagittarius dari seri 5 untuk dievaluasi. Ketiga pesawat tempur ini menggunakan mesin Daimler-Benz DB105 yang diproduksi dengan lisensi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa G55 dalam kinerja keseluruhan hanya kalah dari Re 2005. Tetapi karena struktur badan pesawat yang kokoh dan kemampuan manuver ketinggian yang luar biasa, ia mendapatkan perhatian dari Angkatan Udara Kerajaan Italia. Meskipun kecepatan maksimumnya sedikit lebih rendah dari yang diharapkan, G55 menonjol berkat stabilitas dan kemampuan manuver yang luar biasa di semua ketinggian. Satu kekurangan yang diperhatikan oleh para pilot adalah kecenderungan ke kiri saat lepas landas akibat torsi mesin yang kuat. Namun, dengan menyesuaikan posisi penstabil vertikal, masalah ini dapat dikurangi sampai tingkat tertentu. Akhirnya, G55 bersama dengan C205 dipilih sebagai model untuk produksi massal menjadi kekuatan penting di langit Italia pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada awal tahun 1943, dengan semakin seringnya serangan bom sekutu di wilayah udara Italia, Angkatan Udara Italia sangat membutuhkan pesawat tempur yang mampu melawan pembom ini secara efektif di ketinggian. Pada saat itu, performa Maci C202 Saeta menurun secara signifikan di ketinggian lebih dari 8.000 meter dan persenjataannya yang terdiri dari 2 senapan mesin 12,7 mm dan 2 senapan mesin 7,7 mm dianggap tidak memadai untuk mengancam pesawat pembom berat Amerika yang kokoh.
Dalam konteks ini, Fiat J55 Centauro dengan luas permukaan sayap yang lebih besar menunjukkan performa tinggi yang unggul, menjadi harapan baru Angkatan Udara Italia. Pesawat ini tidak hanya memiliki sistem senjata yang kuat, tetapi juga membawa pasokan amunisi yang cukup untuk memberikan pukulan mematikan pada pembom musuh. Satu anggota Fiat J55 panjang 9,37 meter, rentang sayap 11,85 meter, berat kosong 2.630 kg, berat lepas landas maksimum 3.718 kg, mesin penggerak 1 unit Fiat R 1050 RC58, Typhoon V 12 mesin piston berpendingin cairan terbalik dengan daya 1.455 tenaga kuda, menggerakkan baling-baling 3 bilah dengan kecepatan konstan, kecepatan maksimum 623 km per jam, jangkauan 1.200 km, ketinggian operasional 12.750 meter. Pada bulan Februari tahun 1943, Angkatan Udara Jerman mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Italia dengan tujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan pesawat tempur seri 5 terbaru Italia dengan pesawat tempur terbaik Jerman, Messerschmitt Bf 109G4 dan Focke-Wulf Fu 190A5. Tes ini tidak hanya menguji kinerja pesawat, tetapi juga menilai operasionalitasnya dalam kondisi pertempuran nyata. Meskipun ketiga pesawat tempur Italia, Fiat G55, Reggiane Re 2005, dan Machi C205, lebih unggul dalam hal kemampuan manuver dan laju pendakian dibandingkan model Jerman, Angkatan Udara Jerman sangat menyukai G55. Letnan Kolonel Obers Petersen, kepala misi, mengirim telegram kepada Marsekal Kekaisaran Hermann Göring dengan jelas menyatakan bahwa pesawat tempur terbaik dari blok poros adalah G55. Dia menilai G55 sebagai unggul, Re 2005 sebagai baik, sedangkan MC205 dinilai sebagai biasa. Versi akhir G55, G56 dilengkapi dengan mesin Daimler-Benz DB603 yang lebih kuat, dapat menghasilkan 1.750 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum mencapai 685 km per jam, kinerjanya melampaui Bf 109G dan Fw 190A. Namun sayangnya, pesawat ini hanya berhenti pada tahap prototipe. Mengingat kinerja luar biasa dari G55 dan potensi versi perbaikannya G56, Angkatan Udara Jerman mempertimbangkan untuk menghentikan produksi semua pesawat tempur baling-baling dan beralih ke desain Fiat. Pesawat tempur super ini tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga unggul sebagai platform penembakan, mampu mendaki ke ketinggian 13.500 meter dengan kecepatan lebih cepat, melampaui ketinggian terbang bom-bom sekutu manapun. Untuk segera meningkatkan kekuatan tempur, Angkatan Udara Jerman memutuskan untuk melengkapi beberapa skuadron tempurnya dengan G55 Centauro sambil menunggu G56. Pada musim gugur tahun 1943, otoritas Jerman di Berlin memesan 500 unit G55, tetapi pada kenyataannya hanya 148 unit yang selesai. Sebaliknya, Angkatan Udara Kerajaan Italia awalnya berencana memproduksi 3.600 unit G55, tetapi karena serangan udara Inggris terhadap pabrik peralatan di Turin pada akhir tahun 1942, target ini tidak tercapai, sehingga sebelum gencatan senjata hanya 32 unit yang diserahkan kepada Angkatan Udara Kerajaan. Teknisi Angkatan Udara Jerman menghitung bahwa waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit G55 setara dengan memproduksi 3 unit Bf-109. Selain itu, karena kerusakan akibat pengeboman serta dampak pemogokan, pabrik di Turin baru memulai kembali produksi skala besar setelah perang berakhir. Secara teori, jika semuanya berjalan lancar, 800 G55 dapat diproduksi setiap bulan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Akhirnya, hanya sekitar 180 G55 yang berhasil diproduksi, jauh di bawah perkiraan produksi bulanan. Meskipun demikian, batch pertama G55 mulai dikirim ke pasukan pada bulan April tahun 1943. Namun, pesawat-pesawat ini memerlukan waktu sebelum benar-benar digunakan. Meskipun Angkatan Udara Jerman memiliki harapan besar terhadap G55 dan berusaha memasukkannya ke dalam jajaran peralatan mereka, serangkaian masalah dalam proses produksi dan pengiriman membuat rencana ini tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun menghadapi kesulitan dan penundaan dalam membangun jalur perakitan, G55 tetap menjadi salah satu perwakilan pencapaian industri Italia selama Perang Dunia Kedua. Namun, pada akhir perang, jumlah produksi semua model modifikasi tidak mencapai 300 unit. Sebaliknya, selama seluruh perang, Jerman memproduksi 33.000 pesawat Bf-109. Pada tanggal 5 Juni tahun 1943, G55 menghadapi ujian tempur pertamanya, beraksi bersama pesawat tempur lain dari Skuadron 51, berhasil menembak jatuh sebuah pesawat pengebom B-26 Marauder yang menyerang Bandara Chapotera. Setelah itu, G55 terlibat dalam banyak pertempuran melawan pasukan sekutu. Pesawat tempur Fiat J555 Centauro dalam penggunaan tempurnya yang singkat namun intens, terutama di bawah bendera Angkatan Udara Republik Nasional, terbukti menjadi pesawat pencegat ketinggian yang sangat luar biasa, mendapatkan pujian tinggi dari para pilot. Dalam pertempuran melawan pesawat tempur unggulan sekutu seperti Spitfire Inggris dan P-38 Lightning, P-51 Mustang, serta 47 Thunderbolt Amerika, J555 selalu menunjukkan daya saing yang kuat. Namun, tidak semua pilot memiliki penilaian positif yang sama terhadap G55. Misalnya, Kapten Mario Bellagambi yang pernah menerbangkan G55, Bf-109G, dan setelah perang berinteraksi dengan P-51 Mustang dan P-47 Thunderbolt menunjukkan bahwa kami menggunakannya dalam beberapa misi mencegat pembom dan kinerjanya baik.
Namun, ketika menghadapi lawan yang berat dan kurang lincah seperti P-38, G-55 tampak kurang kuat di ketinggian lebih dari 3.000 meter dan saat melawan P-47 dan P-51 yang lebih cepat, lincah, dan berkinerja lebih baik, kekurangan yang jelas terungkap. Dia juga menyebutkan beberapa keunggulan G-55 seperti kemampuan manuver dan stabilitas yang baik, tetapi juga menunjukkan masalah seperti seringnya kegagalan sistem senjata, peralatan bidik tembak yang kurang memadai, serta komunikasi radio yang tidak stabil. Dia menyimpulkan bahwa tanpa dukungan data penting ini, G-55 hanyalah sebuah pesawat wisata berperforma tinggi yang mampu melakukan penerbangan akrobatik. Meskipun pesawat ini memiliki kinerja yang luar biasa, namun jelas pesawat ini muncul terlalu terlambat dan tidak dapat memainkan peran yang lebih besar dalam Angkatan Udara Italia. Jika beroperasi setahun lebih awal, mungkin akan memberikan lebih banyak masalah bagi Inggris dan Amerika. Namun bagaimanapun, G-55 tetap merupakan pencapaian penting dari industri penerbangan Italia selama Perang Dunia Kedua dan desain serta karakteristik teknisnya masih layak untuk dipelajari dan dihargai hingga saat ini.